Ya. dibuka. Boleh dibuka untuk presentasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kami dari kelompok satu akan membuka presentasi di hari ini. Yang pertama, konsep Human Resource Management. Dari anggota kelompok kami ada Syifa Aulia Zahra, ada Jauza Akna Kamila, dan saya Muhammad Ferry Dayat, lalu ada Kaila Diandra Alisya, dan satu lagi ada Siti Nurlaila. Konsep Strategic Human Resource Management. Strategic Human Resource Management adalah proses pengelolaan sumber daya dengan cara yang konsisten dengan strategi jangka panjang organisasi. Strategic Human Resource Management berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta praktik sumber daya manusia yang membantu membentuk kompetensi dan perilaku karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Jadi, pertama ini masih pembukaan dan pengenalan apa itu Human Resource Management. Oke, kalau gitu lanjut next slide oleh teman saya. Lalu di sini ada implementasi dari konsep HRM, yaitu memerlukan proses perencanaan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama ada analisis strategi organisasi, yang kedua ada forecasting kebutuhan tenaga kerja, yang ketiga merancang sistem HR yang mendukung. Lalu tools-nya, strategic human resource management ada tiga, yaitu strategi maps, HR scorecard, dan digital dashboard. Boleh di next. Lalu masuk ke subbab atau materi yang kedua, pengertian RL, dan pentingnya HRM. RL itu singkatan dari Recruitment and Selection dalam Human Resource Management atau HRM, merujuk pada proses identifikasi, penarikan, dan penerimaan karyawan baru di suatu organisasi ataupun perusahaan. Recruitment and selection memiliki peran penting dalam kesuksesan organisasi. Dengan proses yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang berkualitas dan berkompeten. Tahapan dalam proses RL meliputi 4, yaitu perencanaan rekrutmen, pengiklanan lowongan, seleksi kandidat melalui tes dan wawancara, dan yang terakhir, pengambilan keputusan untuk memilih karyawan yang tepat. Oke, di sini ada pentingnya Human Resource Management. HRM adalah fungsi strategis dalam organisasi yang tidak hanya terlibat dalam proses RL, tetapi juga mengelola kompetensi, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan juga administrasi sumber daya manusia lainnya. Tujuan utama HRM adalah untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, keselamatan kerja di tempat kerja. HRM ini bertanggung jawab atas perencanaan strategi tenaga kerja, pengembangan kebijakan karyawan, dan juga menjaga kepatuhan hukum terkait ketenaga kerjaan. Jadi di dalam keberhasilan ke HRM ini terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan tujuan ke bisnis dengan kebutuhan dan juga harapan karyawan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HRM yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada perencanaan Human Resource Management. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada analisis lingkungan internal dan juga eksternal.
Nah, langkah awal dalam perencanaan ini merupakan analisis dan juga terhadap lingkungan internal dan juga eksternal organisasi. Yang kedua ada peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Langkah selanjutnya yaitu memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan nanti. Lanjutnya yang ketiga ada peramalan ketersediaan sumber daya manusia. Selain memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja, organisasi ini juga harus memprediksi pasokan tenaga kerja baik dari internal maupun eksternal. Selanjutnya ada analisis kesenjangan. Nah, analisis kesenjangan ini dilakukan dengan membandingkan hasil peramalan kebutuhan dan juga ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima ada pengembangan strategi sumber daya manusia. Nah, strategi ini melibatkan tindakan seperti rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, manajemen karir, dan juga kompensasi dan manfaat. Dan yang terakhir ada implementasi dan pengawasan. Strategi yang dikembangkan kemudian harus diimplementasikan secara sistematis. Hal ini mencakup pelaksanaan rencana rekrutmen, program pelatihan, atau perubahan dalam struktur kompensasi. Selain itu, proses ini juga harus dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Next. Baik, selanjutnya adalah job analysis. Job analysis adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memahami secara mendalam semua aspek yang terkait dengan suatu pekerjaan tertentu dalam sebuah organisasi. Proses job analysis ini mencakup pengumpulan dan analisis informasi mengenai tugas-tugas, tanggung jawab, keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif. Tujuan utama job analysis adalah yang pertama mendefinisikan pekerjaan secara jelas, yang kedua menentukan kualifikasi yang dibutuhkan, yang ketiga mendukung rekrutmen dan seleksi karyawan, yang keempat evaluasi kinerja karyawan, yang kelima menentukan kompensasi dan tunjangan, yang keenam mengidentifikasi Sebentar kebutuhan. saya potong, mohon maaf. Kaila mukanya coba Oh di iya. on cam dulu. Oke. Boleh dilanjutkan, Kaila. Oke, saya akan melanjutkan dari yang manfaat job analysis, yaitu meningkatkan efektivitas organisasi, kemudian meminimalisir turnover, dan meningkatkan kepuasan kerja. Metode yang umum digunakan untuk melakukan job analysis adalah diantaranya wawancara observasi langsung, kuesioner, dokumentasi, arsip pekerjaan. Selanjutnya. Kemudian ada dua komponen utama dari job analysis, yaitu job description dan job specification. Untuk job description itu detail-detailnya adalah job title, yaitu judul pekerjaan, kemudian lokasi tempat kerja dari pekerjaan tersebut, ringkasan mengenai pekerjaan tersebut, deskripsi singkat tentang pekerjaannya, kemudian tugas-tugas yang harus dilakukan, bahan dan alat yang digunakan, pengawasan, jadi informasi tentang pengawasan, kemudian kondisi kerja, dan bahaya atau potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk job specification, itu pendidikan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, kemudian pengalaman kerja yang diharapkan, pelatihan yang relevan, kemampuan mengambil inisiatif, tingkat usaha fisik yang diperlukan, serta tanggung jawab pekerjaan, kemudian kemampuan berkomunikasi, karakteristik emosional yang relevan, dan pandangan sensorik yang tidak biasa, yaitu kemampuan sensorik yang khusus. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada fenomena dan juga paradigma HRM. Seiring berkembangnya zaman, seiring juga berkembangnya fenomena dan paradigma yang dihadapi HRM dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan juga globalisasi. HRM tidak lagi hanya berfokus pada fungsi administratif seperti penggajian dan perekrutan, tetapi juga bergeser ke arah yang lebih strategis dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis.
Di sini ada beberapa fenomena dan juga paradigma dari human resource management. Yang pertama ada technological advance atau perkembangan teknologi kayak AI, big data, otomatisasi yang telah mengubah cara HR dalam beroperasi. Tentunya ini meningkatkan efisiensi dalam proses perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, dan juga penilaian karyawan. Selanjutnya ada improving performance through HRS. Ini tuh peningkatan munculnya HRM, uh, peningkatan dengan munculnya Human Resource Information System, alat penting yang memungkinkan pengelolaan data karyawan secara digital. Karena sekarang zamannya digital, jadi HR sudah berkembang ya, jadi data dengan HRIS ini. Terus ada globalization dan competition trends. Globalisasi memaksa perusahaan untuk bersaing di pasar global yang membuat HR perlu mengelola tenaga kerja yang lebih beragam. Terus ada indebtedness leverage dan juga deregulation. Yang ini tren utang dan juga deregulasi yang berdampak pada struktur perusahaan ataupun alur keuangan. Selanjutnya ada trends in the nature of work. Sini sifat pekerjaan yang berubah dengan munculnya gig ekonomi dan juga fleksibilitas dalam jam kerja. Terus selanjutnya ada demographic dan juga workforce trends. Perubahan demografi dan juga penurunan populasi di negara sehingga meningkatnya partisipasi tenaga kerja dan generasi milenial dan generasi Z. Ini mengaruhi strategi HRM, sehingga HR perlu memahami kebutuhan dari setiap kelompok generasinya untuk menciptakan program retensi, pengembangan, dan juga kesejahteraan yang sesuai. Selanjutnya ada economic challenge dan trends. Ini perubahan ekonomi global seperti fluktuasi pasar dan juga ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi stabilitas perusahaan. Selanjutnya ada pengolahan karyawan. Jadi dengan berkembangnya zaman, karyawan didominasi dengan generasi milenial dan juga Z dalam tenaga kerjanya. Jadi harus diadaptasi kembali dengan memberikan fleksibilitas dan juga kesempatan dengan pengembangan yang profesional. Selanjutnya ada retention. Retention dalam bahasa Indonesia diartikan retensi karyawan. Adalah upaya organisasi untuk menjaga dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan berharga dalam perusahaan. Retensi ini praktik untuk memastikan sesuatu organisasi itu terus mempertahankan talenta yang dibutuhkannya untuk kesuksesan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi retensi karyawan seperti contohnya ada kepuasan kerja, kompensasi, dan manfaat peluang pengembangan karir, serta budaya organisasi. Retensi karyawan sangat penting dalam dunia kerja modern yang sangat kompetitif. Ketika perusahaan tidak berhasil mempertahankan karyawan terbaik mereka, ini dapat menyebabkan biaya yang signifikan dalam hal uang, waktu, dan juga produktivitas usaha. Biaya rekrutmen, pelatihan, dan orientasi karyawan baru seringkali lebih tinggi dibandingkan biaya menjaga karyawan yang ada. Oleh karena itu, strategi retensi yang efektif membantu organisasi mempertahankan tenaga kerja yang berharga, mengurangi gangguan operasional, dan juga dapat meningkatkan loyalitas serta produktivitas karyawan. Uh, Oke, kalau gitu kita ke sesi tanya jawab atau gimana Ibu? Iya, langsung saja karena masih ada waktu dan satu kelompok diberikan waktu 30 menit ya. Dan kalian sudah presentasi dan sisanya kalian berdiskusi. Oke, kalau gitu dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Baik, kita tiga dulu ya. Pertama dari Masya Putri Basalma, silakan. Baik, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, terdengar. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Perkenalkan, saya Masya Putri Basalma dengan NIM
1710623087. Izin bertanya mengenai retensi. Tadi dikatakan bahwa proses rekrutmen karyawan baru itu banyak menggunakan masalah biaya dan apa namanya banyak yang diperlukan lah untuk proses rekrutmen. Gimana sih dari strategi apa sih sebuah perusahaan atau organisasi sendiri untuk keep up karyawan yang memang sudah ada? Atau gimana sih caranya mereka untuk tetap melaksanakan proses rekrutmen tapi dengan sumber daya yang memang terbatas? Karena kan beberapa perusahaan mungkin perlu ada proses regulasi tapi apa ya, mereka tidak memiliki sumber daya yang sebanyak itu. Cukup jelas gak pertanyaannya? Coba saya ulang dulu ya. Ini kan tadi retensi tadi dikatakan bahwa proses rekrutmen memerlukan biaya. Gimana sih dari strategi perusahaan untuk karyawan yang sudah ada atau proses rekrutmen dengan sumber daya yang terbatas? Iya, betul. Keliru, betul ya? Nah, Oke, oke, terima kasih. Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya, ya ini silakan. Oke, terima kasih kelompok 1 atas pemaparan materinya. Kenalin nama aku Yenisti Pratima Nurung. Aku mau bertanya nih, ini salah satu dari bagian PPT kalian kan ada mengenai rekrutmen dan selection, yang dimana itu melalui 4 proses, yang perencanaan rekrutmen, pengiklanan lowongan, seleksi kandidat, dan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana sih tanggapan kalian? Bagaimana sih apa ya? Hal yang dapat dilakukan perusahaan jika salah satu prosesnya itu mengalami kegagalan. Contohnya nih di bagian pengambilan keputusan tuh. Bagaimana kan di proses yang pertama, kedua, dan ketiga tuh gak ada masalah tuh. Namun di saat pengambilan keputusan tuh ada permasalahan, entah itu datanya yang salah atau segala macam. Nah, dari menurut kelompok 1, langkah apa sih yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah cukup jelas? Baik, udah jelas. Oke, makasih. Oke, satu lagi ya dari Nanda silakan. Belum ada suaranya, Nan. Belum ada suaranya masih. Kalau belum ada suaranya, diketik saja pertanyaannya di kolom chat. Nah, diketik aja, Nan. Oke, jadi tadi dari Nanda mungkin di next kesempatan aja. Oke, lanjut tadi ke Dea sempat raise hand tadi. Mungkin boleh di floor pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Permatasari, izin bertanya. Kan tadi di yang apa ya, yang fenomena dan paradigma HRM itu kan ada yang globalization and competition trends kan ya. Nah, apakah
itu tuh kompetensinya sama manusia aja. Kan kalau sekarang ini perkembangan teknologi dan globalisasi itu makin tinggi ya. Sekarang tuh banyak perusahaan juga yang lebih gunain robot-robot itu daripada manusia. Jadi apakah peran SDM ini akan berubah dalam 10 tahun ke depan? Kurang lebih seperti itu. Pak, jelas nggak pertanyaannya? Maaf ya saya ulang. Jadi intinya karena ada banyaknya proses globalization or trends, apakah peran HCM ini akan berubah diganti oleh robot atau AI gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih. Oke, selanjutnya teman saya akan menjawab pertanyaan dari Aca. Akna, silakan. Oke, izin menjawab ya. Terkait retention, tadi kita balik lagi, retention kan upaya organisasi untuk ngejaga karyawan yang berpotensi atau bertalenta ya. Tadi pertanyaan Aca itu eh, yang pertama, proses rekrutmen kan memerlukan biaya. Gimana cara strategi perusahaan untuk menjaga atau keep karyawan yang udah ada gitu, talenta-talentanya. Yang pasti pertamanya udah dari awal nih, dari pertama kali untuk rekrutmennya. Jadi dari pertama kali rekrutmen itu sudah diseleksi dengan baik gitu. Dengan yang tadi udah disebutin di mana ya? Di job analysis gitu. Jadi dengan tujuan jobnya dan kemampuan dirinya itu udah pas gitu. Terus selanjutnya dari perusahaan itu udah ngadain pengembangan dan pelatihan karyawan kan dari awal. Makanya kenapa dari awal lebih banyak mengeluarkan biaya pada perekrutan daripada di keep-nya. Karena dari awal ini kita udah ngebangun untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang berpotensi dan juga bertalenta. Dari awal kita udah mencari bibit-bibitnya yang bakalan terus-terusan ada di perusahaan. Jadi di awal rekrutmen itu yang paling mengeluarkan biaya yang banyak, gitu. Selanjutnya yaitu untuk ngekipnya pastinya itu ada penghargaan dan juga pengakuan untuk loyalitas agar karyawannya itu setia sama perusahaan dan merasa ikut andil dalam setiap keputusan yang ada di perusahaan gitu. Terus selanjutnya ada diberikan kan tadi ada penghargaan dan pengakuan. Terus yang selanjutnya diberikan apa ya namanya? Kalau zaman sekarang bahasanya work life balance lah. Ada kan kayak tanggal-tanggal tertentu atau kayak dikasih jatah bulanan buat libur gitu ya. Itu juga salah satu buat karyawan tersebut itu ngerasa nyaman di perusahaan gitu. Jadi buat nge nge-keep karyawan yang bertalenta, kita juga harus ngasih rasa yang nyaman dan juga aman buat karyawan-karyawan yang ada gitu. Selanjutnya kurang lebih ada lagi kayak peluang karir atau kayak promosi gitu. Karena kalau karyawan yang bertalenta kan sayang kalau misalnya dia cuman itu-itu aja kan. Kalau misalnya ada talenta yang lebih, bisa ditawarkan promosi atau peluang karir yang lebih luas. Ya, kurang lebih itu untuk pertanyaan pertama. Gimana, Aca? Kalau masih Oke, kurang paham, boleh dilanjut pertanyaannya. enggak, thank you buat Ferry dan juga Angga. Jawabannya sudah terjawab. Pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ini buat pertanyaannya ini akan dijawab oleh teman saya. Oke, izin menjawab ya. Ya, ini tadi pertanyaan ya. Gimana kalau misalnya saat proses recruitment and selection itu ternyata ada hal yang salah satu prosesnya tuh gagal.
Misalnya dalam mengambil keputusan itu ada datanya yang salah atau kayak ya intinya ada error lah ya. Jadi sebenarnya dalam proses recruitment and selection itu tuh tujuannya untuk mendapatkan karyawan yang tepat yang bisa berkontribusi positif terhadap produktivitas atau budaya kerja perusahaan. Nah, kalau misalnya saat melakukan rekrutmen itu ternyata ada beberapa step yang kelewat ataupun ada beberapa permasalahan terkait errornya. Nah, itu tuh berarti bakal berdampak terhadap karyawan yang bakal kita rekrut itu tuh nggak masuk dalam kriteria dan kayak nggak efektif lah intinya. Nah, itu kalau misalnya tanggapan kita untuk biar hal itu nggak terjadi itu gimana? Pastinya harus ada backup plan, backup data, dan lain sebagainya. Jadi tentunya nggak cuman berpaku pada satu, tapi mungkin ada dua atau tiga plan dan juga ada dua ataupun tiga cadangan dan nggak bertumpu pada satu orang juga gitu. Jadi penerapan RL ini tuh eh, kenapa harus kayak runtut dan juga harus efektif karena itu tuh apa ya berhubungan dengan retensi karyawan nih yang tadi dijelasin sama Akna. Kalau misalnya karyawan yang direkrut itu baik dan cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, itu bakal lebih sedikit kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan. Kalau misalnya karyawan itu nggak pada retensi, nah berarti karyawan juga jadi semakin sedikit nih ngeluarin biaya karena kalau misalnya ngerekrut orang itu kan perlu seleksi lagi, perlu keluar uang lagi dibandingkan menjaga karyawan yang baiknya itu tetap loyal. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini apakah terjawab? Dijawab, Ella. Makasih. Oke, terakhir pertanyaan dari Dea akan dijawab oleh teman saya. Oke, aku izin jawab pertanyaan Dea. Tadi Dea nanya, apakah peran HCM ini akan berubah oleh robot? Jadi, peran HCM dalam era globalisasi dan tren teknologi modern ini seperti robotisasi atau AI ya, itu akan mengalami perubahan signifikan. Walaupun robot atau AI ini dapat mengambil alih beberapa tugas dari HCM, tetapi HCM ini tetap esensial dalam beberapa aspek, misalnya kayak interaksi sosial dan kreativitas, strategi bisnis, dan juga mengambil keputusan atau kayak menerapkan lingkungan kerja yang adil yang nggak bisa AI buat. Jadi meskipun robot atau AI telah mengubah dinamika industri, peran HCM ini tetap penting di era globalisasi modern. Seperti tadi yang disebut kayak strategi bisnis, pengembangan karir, penciptaan lingkungan kerja yang adil, itu akan terus memerlukan kontribusi aktif dari HCM-nya ini. Jadi memerlukan tetap HCM, nggak akan ngubah AI-nya gitu deh. Terima kasih Syifa dan kelompok atas jawabannya. Oke. Baik, kalau gitu cukup ya dari kita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga udah meramaikan diskusi kali ini. Kami dari kelompok 1 akan menutup presentasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1. Selanjutnya kita ke teman-teman kelompok 2. Ya, boleh di-share screen.
Cek, cek. Ini sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Agak kecil nih. Cek, cek. Udah kedengeran kah? Iya sih. Bentar, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Stani dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk materi People Resource. Di sini kami ada 4 anggota, ada Rania Kamila, ada Cecilia Seril, ada saya sendiri Aryo Alendro Singgi, dan ada Jonathan Haloman Simajuntak. Jadi next. Oke, untuk materi yang pertama itu ada konsep dari People Resource. Jadi People Resource itu adalah masa orientasi, itu adalah sebuah tahap penting bagi karyawan baru dalam sebuah organisasi. Jadi meskipun mereka udah pernah berpengalaman di bidang sebelumnya, mereka itu tetap terhitung baru di perusahaan tersebut. Jadi makanya tetap harus melalui proses orientasi ini. Dan tujuan utamanya itu adalah untuk membantu karyawan baru itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru supaya dia bisa bekerja sama dan mengintegrasikan diri mereka ke dalam struktur organisasi yang baru supaya bisa meningkatkan efektivitas tim tersebut. Next. Ibu Steny, sebelumnya saya izin ya Bu, udah nyalain kamera tapi lagi error kayaknya Zoom-nya Bu. Selanjutnya di sini ada pengertian rekrutmen dan seleksi. Jadi rekrutmen itu adalah menemukan dan mendapatkan individu yang diperlukan untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Sedangkan seleksi itu adalah tahap lanjutan dari rekrutmen, di mana perusahaan ini harus memilih dan memutuskan kira-kira kandidat mana sih yang berpotensial untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah rekrutmen dan seleksi. Di sini terbagi menjadi 8 langkah-langkah. Yang pertama ada definisi persyaratan. Dalam tahap pertama ini, perusahaan perlu mendefinisikan kriteria kandidat dengan jelas. Hal ini mencakup deskripsi jabatan serta spesifikasi kandidat yang perlu kandidat ini jalankan. Yang kedua, mencari kandidat. Kandidat ini dapat ditemukan melalui sumber digital atau tradisional. Yang ketiga, ada penyaringan lamaran. Proses ini bertujuan untuk memilih kandidat yang potensial. Dan verifikasi terhadap kualifikasi pelamar ini juga penting untuk menghindari informasi palsu. Yang keempat, ada metode seleksi. Seleksi kandidat melibatkan wawancara dan tes. Tujuannya untuk menilai kesesuaian kandidat dengan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, membuat keputusan. Keputusan akhir ini diambil perusahaan berdasarkan kemampuan dan kecocokan kandidat dengan pekerjaan yang di-apply. Yang keenam ini ada tawaran kerja sementara dan referensi. Setelah melalui proses seleksi, perusahaan harus sudah dapat memberikan tawaran sementara, sambil mengumpulkan referensi kepada pemberi kerja sebelumnya untuk memastikan kebenaran informasi dari kandidat. Yang ketujuh, menawarkan pekerjaan. Tahap selanjutnya adalah menawarkan pekerjaan secara resmi setelah kandidat ini lulus pemeriksaan kesehatan dan referensi telah memadai. Yang terakhir, menindaklanjuti karyawan baru. Perusahaan perlu memantau karyawan baru untuk memastikan adaptasi yang baik dan menyelesaikan masalah jika ada. Selanjutnya ada metode analisis dalam rekrutmen dan seleksi. Metode analisis dalam rekrutmen dan seleksi ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ini ada wawancara. Jadi wawancara ini merupakan proses untuk mendapatkan keterangan yang tujuannya untuk penelitian. Wawancara sendiri juga terbagi lagi menjadi 5 jenis. Ada wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang memberikan pertanyaan yang sama atau monoton kepada semua kandidat, yang mana pertanyaan ini disusun berdasarkan persyaratan kerja. Yang kedua, ada wawancara berbasis kompetensi.
di mana wawancara ini relevan dengan pekerjaan. Yang ketiga, wawancara berbasis kekuatan. Wawancara ini tujuannya untuk menilai kekuatan utama kandidat. Yang keempat, ada wawancara tidak terstruktur, yang sifatnya ini berisi diskusi umum dan subjektif. Yang terakhir, ada wawancara telepon atau video. Wawancara ini dilakukan secara daring. Hal ini lebih efisien, namun kekurangannya terbatas pada kontak langsung. Yang kedua ada tes seleksi. Tes ini memberikan bukti yang valid dan dapat diandalkan mengenai tingkat kinerja, kecerdasan, kepribadian, bakat, dan prestasi. Tes seleksi terbagi menjadi 4, ada tes kecerdasan yang mengukur IQ dan kemampuan mental, ada tes kepribadian yang memprediksi perilaku berdasarkan kepribadian, ada tes kemampuan yaitu mengukur penalaran verbal, numerik, dan mekanis, dan yang terakhir ini ada tes bakat untuk menilai kemampuan dalam memberikan tugas yang spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam rekrutmen dan seleksi, manfaat informasi itu dapat terbagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah sebagai panduan rekrutmen yang komprehensif. Jadi informasi keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan dan karakteristik kandidat akan membantu manajer memutuskan kandidat sehingga dapat terseleksi lebih efisien, yang mampu menghemat biaya dan waktu dan menjamin karyawan yang terseleksi berpotensial terbaik. Jadi menurut Gary Dessler, informasi tentang tugas apa saja yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut dan apa saja karakteristik manusia yang diperlukan untuk melakukan aktivitas, ini akan membantu manajer untuk memutuskan orang seperti apa untuk direkrut. Jadi, seorang manajer dapat memilih kandidat dengan menyesuaikan keterampilan karyawan dengan yang diperlukan untuk posisi tersebut. Jadi, eh, salah satu manfaat dari panduan ini bisa untuk mengurangi resiko kesalahan serta juga menjamin karyawan yang terseleksi berpotensial terbaik dalam segi teknikal maupun kultural. Yang kedua ada dasar pengembangan keterampilan karyawan. Jadi deskripsi pekerjaan mencantumkan tugas spesifik pekerjaan dan keterampilan, menunjukkan dengan tepat pelatihan yang dibutuhkan pekerjaan dan keterampilan karyawan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir mereka. Jadi keterampilan yang sudah dimiliki karyawan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir mereka di masa depan. Seperti contohnya pelatihan seorang karyawan menjadi seorang manajer atau kepala. Jadi memastikan pelatihan tersebut itu hanya akan melatih kepemimpinan, melatih komunikasi yang efektif, dan juga melatih manajemen risiko. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada pengertian dari orientasi. Orientasi ini adalah proses di mana orang baru atau individu akan diberitahu peran, tanggung jawab, dan budaya yang ada di organisasi maupun perusahaan yang baru saja mereka masuki. Proses ini tujuannya untuk memastikan supaya karyawan dapat menyesuaikan dirinya dengan cepat di tempat kerja maupun organisasinya. Tujuan dari diterapkannya organisasi ini untuk mempercepat proses adaptasi yang dialami karyawan baru maupun anggota organisasi yang baru terhadap lingkungan kerjanya, serta untuk meningkatkan komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatannya dalam berorganisasi atau bekerja. Boleh di next. Lalu ada langkah-langkah orientasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, penjelasan mengenai tanggung jawab dan deskripsi pekerjaannya, seperti apa saja pekerjaannya, mulai jam berapa, dan lain segala macamnya. Yang kedua, ada pengenalan terhadap budaya kerja. Misalnya perusahaan tersebut sering ada budaya kerja seperti lembur atau kerja secara berkelompok dan lain segala macamnya. Yang ketiga, pengenalan terhadap tim dan supervisornya. Ini dia akan bekerja dalam tim apa dan pengenalan terhadap supervisornya. Terus melalui orientasi ini, karyawan baru diharapkan bisa memaksimalkan kinerjanya dalam bekerja dan dapat memanfaatkan lingkungannya dengan baik sesuai dengan harapan perusahaan. Slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, cek untuk proses dalam orientasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pre-arrival. Di sini mencakup pembelajaran tentang perusahaan sebelum orang itu bergabung. Jadi isinya tuh mostly tentang informasi-informasi umum dalam perusahaan gitu. Yang kedua ada encounter. Di sini mereka akan memahami perbedaan dari
harapan awal ketika masuk dan realita ketika sudah ada di dalam perusahaan. Terus yang ketiga ada tahapan metamorfosis. Di sini mereka akan mengatasi inkonsistensi yang ditemukan dan juga mereka akan meningkatkan keterampilan dan menyesuaikan diri dengan nilai serta norma rekan-rekan kerja mereka. Next. Kemudian untuk jenis-jenis orientasinya sendiri ada tiga juga. Yang pertama ada personal orientation. Ini lebih mencakup bagaimana seseorang itu mengekspresikan identitas diri mereka sendiri di dalam organisasi. Jadi bagaimana cara mereka berteman dan bergaul dengan sesama rekan kerja mereka. Kemudian untuk yang kedua yang temporal orientation ini mereka harus memahami durasi dan waktu hubungan kerja termasuk hari kerja dan juga informasi-informasi penting agar uh, mereka tidak merasa burn out atau terlalu lelah dalam bekerja. Kemudian yang ketiga ada special orientation. Ini merupakan pengenalan terhadap batas-batas wilayah kerja dan juga hubungan dengan lokasi lain serta aturan yang berlaku. Jadi uh, itu tadi ada agar seseorang itu tidak melewati batas yang seharusnya tidak dia lewati gitu, supaya tidak terjadi masalah atau mungkin bentrok atau miskomunikasi. Bisa di next. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam orientasi. Yang pertama ada compliance atau kepatuhan. Jadi segala aturan yang relevan dengan tugas mereka sehari-hari akan diajarkan oleh perusahaan. Hal ini termasuk seperti peraturan, standar etika, kebijakan hukum, kebijakan keselamatan kerja, kebijakan internal perusahaan, dan prosedur perusahaan. Yang kedua, adanya clarification atau klarifikasi. Memastikan bahwa karyawan baru memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka, serta mengetahui ekspektasi kinerja mereka masing-masing. Di sini disertakan juga detail tanggung jawab pekerjaan, standar yang diharapkan, serta bagaimana pekerjaan individu berkontribusi terhadap keseluruhan tujuan perusahaan. Hmm. Selanjutnya ada culture atau budaya. Di sini komponen mengajarkan prinsip, etika, cara berinteraksi yang benar, budaya kerja tim, cara berkomunikasi dan etos kerja di perusahaan supaya karyawan baru dapat menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan. Di sini juga bisa dijelaskan seperti sejarah perusahaan, tujuan, nilai-nilai, dan juga struktur organisasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum kepada karyawan tentang budaya dan tujuan jangka panjang perusahaan. Terakhir, ada connection atau hubungan. Komponen ini menekankan pentingnya membina hubungan interpersonal dan informasional, memungkinkan karyawan baru untuk bekerja lebih baik dan lebih dekat dengan lingkungan kerja mereka. Jadi di sini juga bisa dilakukan pelatihan teknis dan sistem kerja untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan tugas pekerjaan secara lebih efektif. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Saatnya kami akan memasuki sesi diskusi. Karena keterbatasan waktu, kami hanya akan menerima 2 sampai 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan resign. Oke, mungkin untuk Nanda bisa on cam dulu untuk bertanya, terus Arum bisa ketik pertanyaannya aja di chat ya, biar waktunya nggak kelamaan.
Harum kalau mau on mic gak apa-apa, Bro. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nanda. Tadi kan Nanda nanya ya, jika pada studi kasus terdapat proses rekrutmen terhadap calon karyawan, namun dengan spesifikasi perusahaan, namun bisa mulai masuk kerja pada 2 bulan berikutnya. Sedangkan ada calon karyawan yang berada di bawah spesifikasi perusahaan, namun sudah siap kerja. Sebagai tim rekrutmen sumber daya manusia, mana yang akan dipilih dengan alasan apa? Apabila saya menjadi tim rekrutmen, saya akan memilih calon karyawan yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Meskipun karyawan tersebut baru bisa masuk bekerja dalam 2 bulan. Alasannya kenapa saya memilih karyawan yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan ini, karena karyawan yang memenuhi spesifikasi ini lebih mungkin memiliki keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berhasil dalam posisi tersebut. Jika saya memilih karyawan yang tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan hanya untuk agar dapat segera mengisi posisi tersebut, namun menurut saya sia-sia gitu. Jika dia nggak punya spesifikasi, cuman saya terima aja karena untuk mengisi posisi secara cepat. Karena ujung-ujungnya kalau kayak gitu berarti nanti saya akan mencari karyawan baru, karena saya ngerasa ternyata kerjaan dia itu tuh nggak bagus dan nggak sesuai dengan kriteria yang saya cari. Jadi di sini kesimpulannya saya akan memilih calon karyawan yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan saya, meskipun saya harus menunggu dengan jeda waktu 2 bulan. Hal ini juga untuk mengurangi risiko kesalahan dan menurunkan biaya pelatihan.
Apakah sudah terjawab, Nanda? Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arum mengenai apakah proses orientasi masih diperlukan jika karyawannya itu kerja dari rumah atau nggak kerja dari kantor ya. Jadi uh, berdasarkan diskusi tadi, WFH itu atau work from home itu tetap perlu orientasi. Walaupun formatnya itu mungkin agak berbeda ya dibandingkan dengan yang tradisional gitu. Jadi orientasi untuk karyawan yang WFH mungkin bisa dilakukan secara virtual juga. Jadi mencakup dengan penggunaan alat-alat komunikasi online gitu. Misalnya kayak Zoom gini atau mungkin Google Meet. Mungkin nggak semuanya paham cara makainya. Jadi mungkin bisa dilakukan pelatihan terhadap penggunaan aplikasi ini supaya pekerjaan mereka bisa dilakukan dengan baik. Kemudian bisa juga dengan uh, mengajarkan bagaimana manajemen waktu. Soalnya kalau dari rumah itu kan kadang mungkin suka lupa waktu ya. Soalnya kan nggak ada yang ngawasin, kayak nggak ada bos yang ngawasin, nggak ada manajer yang ngawasin. Jadi mungkin dia bisa kelupaan waktunya itu. Jadi etika dan cara manajemen waktu itu penting banget. Nah, jadi mostly lebih ke pengaturan produktivitas sama keseimbangan antara pekerjaan dan urusan rumah dalam uh, sehari-hari aja sih, sebenarnya itu sih lebih ke manajemen diri sih. Kalau dia bisa manage dirinya dengan baik, kayaknya WFH itu is okay sih, nggak apa-apa. Apakah jelas, Arum? Ya, sudah jelas, Ali. Terima kasih. Oke, makasih. Sebelumnya terima kasih juga atas antusias teman-teman yang sudah mendengarkan dan bertanya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan uh, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 2. Selanjutnya, tanpa membuang-buang waktu lagi, silakan untuk kelompok 3 untuk share screen. Sebentar ya, Ibu. Apakah share screen sudah terlihat? Sudah, Cak. Oke, baik, saya izin mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga selamat pagi Bu Steni. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai topik rekrutmen dan selection. Untuk anggota kelompok sendiri, di sini ada teman saya, Alimah Alda Fuadia. Saya sendiri Masya Putri Basalma, lalu Nazwa Jelita Soleha, dan juga Robit Ali Zain Musyafa. Nah, untuk pertama-tama, mungkin ini sudah dibahas di kelompok 2 sebelumnya, tetapi kita akan membahas mengenai rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan proses untuk menarik individu dengan kualifikasi yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup secara tepat waktu agar mereka tertarik melamar pekerjaan di suatu organisasi maupun perusahaan. Gampangnya rekrutmen ini ya proses sebuah perusahaan untuk mencari sumber daya manusia yang baru dan sesuai dengan job analisis dari mereka. Nah, untuk proses rekrutmen sendiri ini bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode internal maupun metode eksternal. Nah, dari metode internal sendiri, ini bisa dilihat dari kumpulan data HR atau data-data yang sudah dimiliki oleh human resource. Terus yang kedua, job posting dan job bidding. Untuk job posting ini sendiri merupakan postingan atau apa sih namanya, kualifikasi job yang diberikan oleh HR kepada karyawan yang sudah ada. Nah, lalu dilanjut dengan job bidding di mana karyawan tersebut bisa ikut serta dalam apa namanya, proses rekrutmen dari job yang sudah diposting oleh HR tadi. Lalu yang ketiga ada rekomendasi pekerja. Nah, rekomendasi pekerja ini mungkin bisa ditemukan oleh para manajer ataupun dari apa namanya, tingkatan-tingkatan atas yang merekomendasikan pekerja yang sekiranya bisa dinaikkan atau bisa dipindahkan ke sesuaian di job analisis yang tadi dimiliki oleh para HR. Lalu untuk eksternal sendiri, yang pertama komunitas kampus. Sekarang ini lagi marak banget proses magang, di mana rata-rata anak kampus ini sudah mulai interaksi atau turun langsung dalam bekerja, yaitu seperti magang. Lalu mantan karyawan ini mungkin berhubungan dengan kumpulan data HR, di mana biasanya HR ini punya data-data mengenai mantan karyawan, dan yang terakhir dan sudah pasti itu pengangguran. Ini proses yang sangat mudah untuk ditemukan. Untuk next slide bisa dibantu oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kompetensi. Aja ini. Oh iya, sebentar, sorry. Oke, untuk selanjutnya yaitu kompetensi, yaitu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara efektif dan efisien. Kompetensi seringkali digunakan sebagai tolak ukur dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pengembangan, sumber daya manusia, dan organisasi. Dalam konteks profesional, kompetensi dapat dipahami sebagai standar kemampuan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan harapan atau target yang telah ditetapkan. Oke, boleh next. Adapun elemen-elemen kompetensi, yang pertama pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan merujuk pada informasi teoritis maupun praktis yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai fakta, konsep, proses, dan prinsip-prinsip yang relevan dengan pekerjaan atau tugas-tugas yang sedang dilakukan. Lalu yang kedua ada keterampilan atau skills. Keterampilan ini dapat berupa hard skills seperti pemrograman komputer. Selain itu, soft skills seperti keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Boleh next.
Lalu yang ketiga ada sikap dan perilaku atau attitude. Sikap merupakan aspek penting dalam kompetensi karena mencerminkan bagaimana seseorang menghadapi tugas atau tantangan yang dihadapi. Sikap positif seperti rasa tanggung jawab, motivasi, dan komitmen terhadap pekerjaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi seseorang. Lalu yang terakhir ada kemampuan atau abilities. Kemampuan merupakan karakteristik yang lebih luas dan mendasar mencakup potensi seseorang dalam menyesuaikan diri, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah. Kemampuan dapat berupa kecerdasan, daya kreativitas, serta kapasitas seseorang untuk belajar dan berkembang dalam situasi baru atau berubah. Mulai next. Lalu di sini juga ada jenis-jenis kompetensi. Yang pertama ada core kompetensi. Kompetensi ini atau fundamental yang harus dimiliki oleh semua individu dalam suatu organisasi atau bidang tertentu. Kompetensi ini merupakan elemen dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa seseorang mampu menjalankan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada fungsional kompetensi. Kompetensi yang lebih spesifik terkait dengan peran atau posisi tertentu dalam organisasi. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang bekerja dalam fungsi tertentu. Oke, boleh di next. Lalu pentingnya kompetensi. Yang pertama adalah karir. Kompetensi menjadi dasar dalam karir karena individu yang memiliki kompetensi yang memadai akan lebih siap untuk naik jabatan atau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Pengembangan kompetensi juga membantu individu untuk terus berkembang seiring dengan perubahan industri dan teknologi. Lalu yang kedua ada penunjukan kinerja. Kompetensi digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja karyawan. Standar kompetensi membantu organisasi untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan objektif mengenai apa yang diharapkan dari karyawan dalam melaksanakan tugas mereka. Ini juga menjadi alat evaluasi yang efektif dalam proses penilaian kinerja. Mulai di next. Lalu yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Dalam proses rekrutmen, kompetensi sering digunakan sebagai kriteria utama dalam memilih kandidat yang tepat. Pengujian kompetensi dapat dilakukan melalui wawancara berbasis kompetensi, uji keterampilan, atau penilaian kinerja. Lalu yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan. Kompetensi memberikan panduan yang jelas dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengetahui kompetensi apa yang kurang atau perlu ditingkatkan, perusahaan dapat merancang program pelatihan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oke, mulai di next. Sehingga dijelaskan. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah proses klasifikasi. Nah, proses klasifikasi ini merupakan proses yang ada pada tahapan di mana kandidat diidentifikasi, dievaluasi, dan diurutkan berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan apakah mereka cocok untuk posisi yang tersedia. Ini proses klasifikasi ini masuk ke sebagai salah satu proses dari rekrutmen dan juga seleksi. Nah, dalam proses klasifikasi ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal sendiri, yang pertama ekonomi. Faktor ekonomi berperan penting dalam bagaimana perusahaan dapat memperlakukan karyawannya. Seperti contoh, pada kondisi yang stabil, perusahaan akan mempertahankan karyawannya. Sebaliknya, apabila ekonomi memburuk, maka akan ada proses PHK. Lalu yang kedua, hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan dapat berperan besar pada HRM atau Human Resource Management karena ini berbentuk seperti undang-undang terkait diskriminasi, upah minimum, keselamatan kerja, dan hak-hak pekerja lainnya yang perlu dipatuhi oleh perusahaan. Lalu yang ketiga adalah teknologi. Dengan pesatnya teknologi juga ini dapat mempermudah manajemen sumber daya manusia seperti melalui Human Resource Information System (HRIS) yang memungkinkan efisiensinya proses pengelolaan data karyawan secara lebih cepat dan detail. Yang keempat ada sosial dan budaya. Yang ini berarti dengan adanya perbedaan nilai sosial, norma dan budaya antara wilayah ataupun negara juga dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Seperti perusahaan perlu membuat regulasi yang sesuai untuk menghargai keragaman atau inklusivitas yang dapat menyesuaikan pendekatan lingkungan perusahaan kepada keberagaman tersebut.
Yang kelima yaitu persaingan pasar, di mana perusahaan harus mampu beradaptasi dengan persaingan untuk menarik sumber daya manusia yang terbaik, yang mampu bekerja secara efektif dan dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Sehingga ini dapat mempengaruhi dalam paket kompensasi, fasilitas, dan juga peluang karir yang dapat ditawarkan oleh perusahaan terhadap karyawan. Nah, ini sebenarnya masuknya mungkin ke faktor internal, tetapi mungkin belum diganti. Untuk faktor internal sendiri, yang pertama adalah lingkungan kerja perusahaan, di mana dalam upaya meningkatkan kualitas perusahaan, perusahaan harus membentuk lingkungan kerja yang inovatif dan juga dapat mendorong lebih banyak inisiatif karyawan dalam pengembangan diri dan kreativitas. Lalu yang kedua, kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan mungkin sering banyak ditemukan dalam sebuah organisasi, itu dapat mempengaruhi suasana kerja dan juga motivasi karyawan. Dengan pemimpin yang visioner cenderung dapat mendorong inovasi dan perubahan, peningkatan sementara dengan pemimpin yang otoriter dapat menurunkan moral di antara rekan kerja. Lalu selanjutnya yang ketiga, kondisi finansial. Nah, kondisi finansial perusahaan ini mungkin berhubungan dengan faktor eksternal juga, tapi ini lebih ke bagian dari internalnya, di mana perusahaan kan sangat berperan besar dalam pengambilan kebijakan HR, termasuk dengan anggaran untuk penggajian, pelatihan, serta manfaat tambahan. Nah, perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat akan lebih fleksibel dalam memberikan benefit kepada karyawannya. Lalu yang keempat adalah struktur perusahaan, di mana struktur perusahaan yang hierarkis cenderung membutuhkan proses keputusan yang lebih panjang, karena mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi dan juga bekerja sama. Struktur yang lebih datar memungkinkan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan. Mungkin contoh dari struktur perusahaan ini bisa dilihat pada perusahaan corporate maupun perusahaan startup ya. Karena biasanya katanya kalau startup itu dia strukturnya lebih fleksibilitas, jadi lebih fleksibel untuk prosesnya. Sementara kalau corporate itu kan dia sudah terstruktur, jadi harus mengikuti urutan yang sudah dibuat gitu. Lalu selanjutnya tahapan dari proses klasifikasi ini. Yang pertama ada job analysis. Job analysis mungkin detailnya sudah dibahas di kelompok pertama. Nah, apa sih job analysis ini? Ini analisis pekerjaan di mana proses ini tujuannya untuk mengidentifikasi keterampilan, pengalaman, dan juga kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Karena kita membahas tentang rekrutmen dan seleksi, jadi dalam job analysis ini difungsikan untuk mencari kandidat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, permintaan khusus dari manajer perekrutan. Nah, sebelum rekrutmen itu dimulai, perusahaan akan melakukan perencanaan tenaga kerja terlebih dahulu. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh kebutuhan dari jumlah dan juga jenis karyawan yang diperlukan berdasarkan permintaan khusus dari manajer tersebut. Yang ketiga, rekrutmen. Nah, untuk rekrutmen sendiri ya, ini proses di mana bisa mencakup dengan penyebaran iklan, atau pencarian kandidat, mungkin dengan tadi pelaksanaan dari internal maupun eksternal, yang kalau internal itu bisa menggunakan proses rekomendasi, job bidding atau job posting. Kalau misalnya eksternal itu mungkin bisa menggunakan LinkedIn atau mouth to mouth yang berdasarkan informasi dari orang-orang sekitar. Yang keempat adalah initial screening. Initial screening ini berarti penyaringan awal di mana dari pemberian iklan tadi, resume kandidat ini dilihat lagi siapa yang dapat memenuhi kualifikasi dasar seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan juga keahlian yang relevan dengan kebutuhan yang ada pada job analisis tadi. Selanjutnya ada employment testing atau pengujian karyawan. Setelah resume telah di-screening, kita bisa melaksanakan tes keterampilan atau tes kognitif untuk mencari kandidat yang sesuai. Lalu yang keenam ada interview. Mungkin ini teman-teman sudah banyak ketemu proses interview ya kalau teman-teman semua ikut organisasi, di mana ini proses wawancara yang dilakukan untuk melihat bagaimana sih kemampuan kandidat secara lebih detail ataupun lebih dalam. Lalu yang ketujuh ini cultural fit evaluation atau evaluasi kecocokan budaya, di mana proses penilaian ini untuk melihat apakah kandidat cocok dalam budaya perusahaan, karena budaya perusahaan ini sebuah hal yang penting untuk diperhatikan gitu ya. Yang terakhir background checks and reference checks. Nah, ini pengumpulan informasi kandidat untuk memastikan apakah mereka layak sesuai dengan atau tidak. Berarti ada yang ke-9 final ranking atau peringkat, di mana
karyawan yang sudah diseleksi tadi itu diberikan peringkat lagi berdasarkan keterampilan, potensi, dan juga kecocokan budaya untuk penerimaan kepada perusahaan. Lalu yang terakhir, final selection atau seleksi akhir, apa sih kandidat yang sudah melaksanakan semua tahapannya, sudah di ranking, itu akan dipilih berdasarkan kesesuaian dan juga kecocokan yang sudah ditentukan oleh HR. Tuh. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor influencer. Faktor influencer merupakan elemen-elemen atau variabel-variabel eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam cara mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusianya. Next. Faktor influencer terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor eksternal, yang satu ada ekonomi, karena pada kondisi ekonomi yang stabil, perusahaan akan mudah memberikan benefit seperti kenaikan gaji, bonus, atau manfaat lain yang dapat menarik dan mempertahankan karyawan. Yang kedua ada hukum dan peraturan. Hal ini sangat berpengaruh karena hukum dan peraturan tersebut berbentuk undang-undang terkait diskriminasi, upah minimum, keselamatan kerja, dan hak-hak pekerja lainnya yang perlu dipatuhi oleh perusahaan. Sebab ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat berujung pada masalah hukum dan sanksi. Yang ketiga ada teknologi. Nah, perkembangan teknologi terutama digitalisasi dan otomatisasi mengubah cara kerja dan tuntutan kompetensi karyawan. Pesatnya teknologi juga dapat mempermudah manajemen sumber daya manusia yang sangat memungkinkan efisiennya proses pengelolaan data karyawan secara lebih cepat dan detail. Yang keempat ada sosial dan budaya. Perbedaan nilai sosial, norma, dan budaya antar wilayah atau negara dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Perusahaan perlu membuat regulasi yang menghargai keragaman dan dapat menyesuaikan pendekatan lingkungan perusahaan kepada keberagaman tersebut. Yang kelima ada persaingan pasar. Di sini perusahaan harus mampu beradaptasi dalam persaingan untuk menarik sumber daya manusia terbaik yang mampu bekerja efektif dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi paket kompensasi, fasilitas, dan peluang karir yang ditawarkan. Next. Selanjutnya ada faktor influencer internal. Yang pertama ada lingkungan kerja perusahaan. Dalam upaya meningkatkan kualitas perusahaan, perusahaan harus membentuk lingkungan kerja yang inovatif yang dapat mendorong lebih banyak inisiatif karyawan dalam pengembangan diri dan kreativitas. Yang kedua ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini di dalam organisasi dapat mempengaruhi suasana kerja dan motivasi karyawan. Pemimpin yang visioner cenderung mendorong inovasi dan perubahan dan juga peningkatan. Sementara pemimpin yang otoriter dapat menurunkan moral di antara rekan kerja. Yang ketiga ada kondisi finansial. Kondisi finansial perusahaan juga berperan besar dalam pengambilan kebijakan, termasuk anggaran untuk penggajian, pelatihan, serta manfaat tambahan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat akan lebih fleksibel dalam memberi benefit kepada karyawannya. Yang terakhir ada struktur perusahaan. Hal ini sangat mempengaruhi pada bagaimana karyawan berinteraksi dan bekerja sama. Struktur yang lebih datar memungkinkan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan. Next. Baik, setelah kita mengetahui tentang faktor influencer, selanjutnya akan dibahas tentang hambatan dalam proses rekrutmen. Di sini akan dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek pertama tentang kualifikasi umum. Yang pertama, yaitu menetapkan kualifikasi yang tepat. Jadi, penting untuk menetapkan kualifikasi yang tepat dalam proses rekrutmen. Jika kualifikasi minimum yang ditetapkan terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan ketidakminatan pelamar terhadap proses yang ditawarkan. Untuk sebaliknya, jika kualifikasi yang ditentukan terlalu rendah, perusahaan akan menghadapi tantangan dalam menyaring banyak pelamar yang masuk secara mendalam. Yang kedua ada permintaan khusus dari manajer rekrutmen. Manajer sumber daya atau HR seringkali dihadapkan pada permintaan dari manajer perekrutan untuk menetapkan kualifikasi yang dianggap tidak adil dan tidak relevan. Contohnya itu terdapat kemungkinan manajer perekrutmen
memasuki kualifikasi yang bertujuan untuk menentukan kandidat tertentu yang menjadi favorit mereka. Nah, tentu tindakan ini dapat memanipulasi proses rekrutmen dan berpotensi menyebabkan diskriminasi terhadap kandidat lain. Boleh di next. Nah, yang kedua yaitu aspek rentang gaji. Yang pertama, ketidakselarasan gaji. Dalam situasi seperti ini, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan matang apakah layak mengalokasikan sumber daya atau uang untuk melakukan rekrutmen dalam kondisi pasar yang tidak mendukung. Nah, ketika pasar tenaga kerja mengharuskan gaji yang lebih tinggi dibanding dengan yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menjadi kendala bagi perusahaan dalam proses rekrutmen pelamar yang berkualitas. Yang kedua ada transparansi dalam periklanan gaji. Nah, kurangnya transparansi dalam periklanan gaji seperti tidak mencantumkan rentang gaji yang jelas atau hanya menampilkan bagian rentang gaji tersebut dapat menyesatkan pelamar. Nah, keadaan ini berpotensi menciptakan proses rekrutmen yang tidak transparan dan tidak jujur, sehingga mengarahkan pada masalah etis, terutama bagi pelamar yang berada dalam situasi ekonomi yang lebih rentan. Boleh di next. Nah, yang aspek ketiga yaitu iklan lowongan. Yang pertama, hambatan terkait luas jangkauan iklan. Ketika lowongan perikanan diiklankan dengan jangkauan yang lebih sempit, misalnya hanya diberikan kepada satu orang atau menggunakan metode yang terbatas, peluang untuk mendapatkan kandidat yang terbaik dari organisasi atau perusahaan menjadi sangat terhambat. Di sisi lain, jika iklan dilakukan secara luas, hal ini dapat menimbulkan biaya yang signifikan serta kekecewaan di kalangan karyawan internal yang terpilih sebelumnya. Nah, yang kedua ada iklan yang hanya formalitas. Terdapat kalanya perusahaan mengiklankan lowongan pekerjaan secara resmi di internet, padahal posisi tersebut sudah diputuskan untuk diisi oleh seseorang yang telah direkomendasikan oleh manajer rekrutmen. Dalam kasus ini, meskipun banyak pelamar yang memenuhi syarat, mereka tidak pernah benar-benar yang dipertimbangkan. Jadi dengan melakukan iklan lowongan pekerjaan, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka menghargai proses adil dan terbuka, serta menjaga citra yang positif di mata publik. Nah, yang ketiga ada ketidakadilan dalam waktu pengumuman. Jadi misalnya manajer dapat menunggu hingga seseorang karyawan senior yang memenuhi syarat sedang dalam masa libur panjang sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan. Nah, kejadian ini berpotensi membuat karyawan tersebut memiliki kesempatan untuk melamar meskipun mungkin ia adalah kandidat yang terbaik untuk posisi tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu hambatan terhadap proses seleksi. Yang pertama yaitu inisiatif rekrutmen yang tidak efektif. Nah, dalam proses rekrutmen yang tidak berjalan dengan baik, seringkali disebabkan oleh strategi yang kurang tepat, seperti kurangnya upaya menarik kandidat, terus promosi yang kurang menarik, ataupun penargetan kandidat yang salah. Jika perusahaan tidak berhasil menarik kandidat yang tepat sejak awal proses rekrutmen, hal ini akan berdampak pada kualitas kandidat yang masuk dalam seleksi. Yang kedua yaitu persepsi. Dalam proses seleksi, pewawancara dihadapkan pada tugas menilai karakteristik dan kompetensi kandidat untuk memilih yang paling tepat untuk mengisi pekerjaan tersebut. Namun, persepsi manusia sangat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan juga preferensi pribadi. Nah, seringkali pewawancara memiliki persepsi yang salah tentang kandidat yang mereka wawancarai. Nah, yang selanjutnya boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu ada keadilan. Jadi proses seleksi yang adil seharusnya sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan juga kualifikasi, bukan pada faktor eksternal seperti agama, wilayah, asal ras, ataupun gender. Namun dalam kenyataannya, banyak keputusan seleksi masih dipengaruhi oleh bias yang tidak disadari oleh stereotip yang telah terbentuk
cukup lama. Misalnya itu dalam beberapa kasus kandidat dari daerah tertentu atau gender yang tertentu dianggap kurang cocok untuk posisi tertentu meskipun tidak ada bukti yang mendukung asumsi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sistem kuota. Sistem kuota yang sering diterapkan untuk memastikan representasi kelompok tertentu dalam suatu organisasi juga dapat menjadi penghalang dalam seleksi efektif. Meskipun tujuan dari sistem kuota adalah untuk memperbaiki ketidakselarasan, dalam beberapa kasus hal ini biasanya menyebabkan pemilihan kandidat yang kurang tepat hanya demi memenuhi target kuota. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada nepotisme atau favoritisme. Nah, praktik ini di mana orang-orang terpilih berdasarkan hubungan pribadi ataupun koneksi, bukan berdasarkan kemampuan ataupun kualifikasi mereka. Jadi, fenomena ini sering terjadi baik di sektor publik maupun swasta, di mana individu yang memiliki hubungan dekat dengan pengembang keputusan diprioritaskan dalam seleksi. Nah, hal ini menjadi penghambat proses seleksi yang objektif dan berpotensi mengurangi kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada biaya dan waktu. Proses rekrutmen dan seleksi yang berkualitas membutuhkan sumber daya termasuk waktu dan biaya. Ketika organisasi tidak memiliki anggaran yang memadai ataupun waktu yang cukup untuk menjalankan proses seleksi yang baik, hal ini dapat berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada stereotip, yaitu asumsi atau prasangka yang seringkali tidak didasarkan pada kenyataan, tetapi lebih kepada persepsi umum tentang suatu kelompok tertentu. Nah, dalam proses seleksi, stereotip dapat menjadi penghalang besar. Wawancara mungkin membuat keputusan berdasarkan asumsi yang tidak akurat, seperti menganggap bahwa semua lulusan dari bidang sains pasti lebih cerdas, ataupun perempuan lebih jujur dibanding laki-laki. Nah, stereotip macam ini dapat menyebabkan bias ataupun eh, dan juga mencegah pewawancara melihat kualitas individu secara objektif. Nah, yang terakhir ada efek halo. Efek halo adalah fenomena psikologis di mana suatu karakteristik ataupun kesan tertentu dari seorang kandidat mempengaruhi pandangan keseluruhan pewawancara terhadap orang tersebut. Nah, misalnya itu eh, jika seseorang kandidat memiliki penampilan yang menarik ataupun sangat percaya diri, pewawancara mungkin menganggap atau menilai mereka sebagai kandidat yang lebih kompeten dibanding yang lain, meskipun kemampuan teknis mereka itu kurang memadai atau kurang lah ya. Nah, efek halo ini dapat menyebabkan keputusan seleksi yang tidak objektif dan mengarah pada pemilihan kandidat yang salah. Kalian next. Baik, pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya apa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Mungkin bisa dibatasi satu penanya saja karena waktu juga tidak memungkinkan ya. Masih ada satu kelompok lagi yang harus presentasi. Jadi mungkin teman yang mau bertanya di bagian kelompok 3 bisa tanya di kelompok selanjutnya. Jadi persilakan. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya kepada Ella dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok 3 atas Terima kasih kelompok 3 atas kesempatannya dan juga pemaparannya yang sudah cukup baik.
Eh, saya Siti Nurlaila dari kelompok 1 izin bertanya. Tadi ada penjelasan terkait elemen kompetensi. Apakah elemen kompetensi itu harus ada pada setiap karyawan yang ingin direkrut atau bisa disesuaikan tergantung job yang tersedia? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ella. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, baik. Untuk pertanyaan, berarti cukup sampai Ella aja. Sebentar ya, Ella. Oke, izin menjawab. Jadi untuk pertanyaannya, saya ulang terlebih dahulu. Apakah elemen kompetensi harus ada di semua karyawan agar memenuhi rekrutmen? Nah, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kan dari apa yang kita jelasin itu kan sebenarnya kayak basicnya doang atau dasarnya doang ya. Jadi pertanyaannya apakah dibutuhkan atau tidak, itu sebenarnya dibutuhkan karena tadi itu kita ngebahas tentang knowledge, skill, terus attitude, dan apa namanya, eh, yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan oleh setiap karyawan yang akan kita rekrut. Tapi masing-masing kebutuhannya seperti knowledge-nya atau skill-nya yang mereka punya itu akan berbeda-beda berdasarkan sesuai dengan job analisis yang sudah kita buat. Kita di specification job-nya untuk apa, terus skill yang dibutuhkannya apa. Kayak misalnya kalau misalnya kita butuh desain grafis, berarti yang kita butuhkan, kita butuh orang tersebut untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana desain, terus memiliki skill untuk membuat desain itu sendiri, dan juga proses attitude yang baik. Nah, proses attitude itu kan bisa nanti dilihat di wawancara. Ini akan berbeda kalau misalnya nanti kita mau nyari untuk karyawan di bagian keuangan. Nah, kalau di bagian keuangan kan knowledge, skill, dan juga attitude-nya akan berbeda. Jadi, pertanyaannya apakah elemen kompetensi itu dibutuhkan di semua karyawan? Itu dibutuhkan, tetapi isinya aja yang berbeda masing-masing karyawan karena berdasarkan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Apakah terjawab, Ella? Terjawab. Terima kasih, Aca. Baik, terima kasih, Ella. Karena pertanyaan dibataskan untuk satu pertanyaan saja, maka presentasi dari kelompok 3 akan saya tutup. Terima kasih kepada Ibu Steni dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan dan juga antusias terhadap presentasi kami. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 3. Selanjutnya untuk teman-teman kelompok 4 bisa menggunakan waktu ya sebelum jam 12 tepat ya. Jam 10 tepat kita boleh mengakhiri kelas ya. Saya berikan waktu. Silahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami itu tentang kompetensi dan motivasi. Nah, di sini anggota kelompoknya itu yang pertama ada Fatir Payuruzi, terus ada saya sendiri yaitu Fikri Firmansyah, lalu ada Lailatul Istiana, Teja Supraba, dan Muhammad Fadli Ihsan. Nah, di sini ada pengertian dari kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang perlu untuk dilaksanakan tugasnya secara efektif. Nah, ini mencakup kemampuan teknis, interpersonal, dan manajerial yang mendukung kinerja optimal, serta kontribusi karyawan terhadap kesuksesan untuk sebuah organisasi. Selanjutnya itu ada kompetensi menurut para ahli. Itu menurut Boyat Boyadjis pada tahun 1982. Nah, menurut beliau, kompetensi ini merupakan karakteristik mendasar seseorang yang menghasilkan kinerja efektif atau superior. Ia mengidentifikasi berbagai faktor yang membedakan kinerja sukses, seperti kualitas pribadi, motif, pengalaman, dan perilaku. Boyadjis juga mengklasifikasikan kompetensi menjadi 3 jenis, yaitu ada kompetensi perilaku, kompetensi teknis, dan eh, national vocation qualification dan Scottish National Vocational Qualification. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah pentingnya kompetensi dalam HRM ya. Nah, pentingnya kompetensi dalam HRM itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dengan memiliki kompetensi yang tepat, maka karyawan itu dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yang kedua itu adalah pengembangan karir. Nah, kompetensi ini tuh dalam apa dapat dalam merencanakan dan mengembangkan jalur karir karyawan. Selanjutnya yang ketiga itu ada seleksi dan rekrutmen. Seleksi dan rekrutmen itu artinya kita memahami kompetensi yang dibutuhkan, membantu dalam proses seleksi dan rekrutmen karyawan yang tepat. Yang terakhir itu ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja ini tuh, maksudnya itu kompetensi ini tuh digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Oke, next. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kompetensi. Nah, yang pertama itu ada kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu adalah keterampilan dan pengetahuan yang spesifik untuk pekerjaan tertentu. Ini termasuk kemampuan untuk menggunakan alat, teknologi, atau metodologi tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Oke, yang kedua itu adalah kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini tuh mencakup kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ini termasuk keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan klien. Oke, selanjutnya itu kompetensi manajerial. Nah, kompetensi manajerial itu adalah kemampuan yang diperlukan untuk mengelola dan memimpin tim atau organisasi. Ini termasuk keterampilan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Selanjutnya yang keempat itu ada kompetensi perilaku. Kompetensi perilaku ini mendefinisikan ekspektasi perilaku, yaitu jenis perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil di bawah kategori seperti kerja tim, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir itu ada kompetensi NVQ atau SNVQ. Nah, kompetensi ini
dikembangkan di Inggris sebagai bagian fundamental dari proses pengembangan. Nah, standar ini tuh menetapkan standar minimum untuk pencapaian tugas dan aktivitas yang dinyatakan dengan cara yang dapat diamati dan dinilai dengan tujuan sertifikasi. Oke, next. Oke, selanjutnya ada rekrutmen. Selanjutnya ada penerapan HRM berbasis kompetensi. Yang pertama itu ada rekrutmen dan selection. Penerapan HRM berbasis kompetensi dalam rekrutmen dan seleksi itu melibatkan identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi dan menggunakan kompetensi tersebut sebagai kriteria utama dalam proses seleksi. Nah, langkah-langkah untuk kompetensi rekrutmen dan seleksi ini tuh, yang pertama itu ada mengidentifikasi kompetensi kunci, yaitu menentukan kompetensi yang diperlukan untuk posisi tertentu. Yang kedua, ada pengembangan alat seleksi, yaitu mengembangkan alat seleksi seperti wawancara berbasis kompetensi dan tes keterampilan yang dirancang untuk menilai kompetensi kandidat. Selanjutnya yang terakhir itu ada evaluasi kandidat. Evaluasi kandidat itu menggunakan kerangka kompetensi untuk mengevaluasi kandidat dan memastikan mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam peran tersebut. Nah, untuk penerapan HRM berbasis kompetensi yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu penerapan HRM berbasis kompetensi itu learning dan development. Pengembangan kompetensi melalui pembelajaran dan pengembangan melibatkan penyediaan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan. Itu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan menentukan kebutuhan pelatihan. Terus yang kedua ada pengembangan program pelatihan, itu merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi karyawan. Sehingga ada evaluasi efektifan. Itu mengukur efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi karyawan dan melakukan penjajakan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu performance management. Manajemen kinerja berbasis kompetensi melibatkan penggunaan kerangka kompetensi untuk dan mengelola kinerja karyawan. Langkah-langkahnya itu yang pertama penetapan standar kinerja. Itu menetapkan standar kinerja yang didasarkan pada kompetensi yang diperlukan untuk setiap peran. Terus yang kedua evaluasi kinerja. Menggunakan alat penilaian kinerja berbasis kompetensi untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Terus yang ketiga umpan balik dan pengembangan. Itu memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan penilaian kompetensi dan merencanakan pengembangan lebih lanjut. Boleh di next. Selanjutnya itu yang terakhir dari penerapan HRM berbasis kompetensi itu reward management, yaitu manajemen penghargaan berbasis kompetensi melibatkan pemberian penghargaan dan insentif berdasarkan pencapaian kompetensi tertentu. Langkah-langkahnya itu ada identifikasi kompetensi yang dihargai, yaitu menentukan kompetensi yang akan dihargai dalam organisasi. Terus ada pengembangan sistem penghargaan, yaitu merancang sistem penghargaan yang memberikan insentif bagi karyawan yang mencapai atau melebihi standar kompetensi. Terus yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu secara berkala mengevaluasi efektivitas sistem penghargaan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Boleh di next, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada reward management. Itu adalah pemodelan kompetensi perilaku. Adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengabarkan perilaku yang diharapkan organisasi dari karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang memuaskan.
Nah, adapun metode-metode utama dari analisis tersebut adalah yang pertama em, mendapatkan ahli. Mendapatkan ahli itu ini saya buka. Oh, langkah-langkahnya itu ada yang pertama harusnya itu mengidentifikasi potensi yang dihargai. Em, sepertinya ini salah deh. Oh iya, ketukar tadi seharusnya yang reward management ini seharusnya itu mengidentifikasi potensi yang dihargai, yaitu menentukan kompetensi yang akan dihargai dalam organisasi. Nah, terus yang kedua itu mengembangkan sistem penghargaan. Itu em, merancang sistem penghargaan yang memberikan em, insentif bagi karyawan yang mencapai atau melebihi standar kompetensi. Nah, terus yang selanjutnya itu ada evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala mengevaluasi eh, efektivitas sistem penghargaan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah uji sukses dalam penerapan kompetensi. Kunci sukses penerapan kompetensi menurut Armstrong ada tahun 2010 bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu kompetensi harus mencerminkan tujuan, nilai, dan budaya organisasi, serta mendukung rekrutmen, manajemen kerja, dan pengembangan karyawan. Kompetensi harus mendapat nilai secara efektif oleh manajer dengan kerangka kerja yang sederhana, jelas, dan bebas jargon. Kerangka kompetensi juga perlu diperbaharui secara berkala untuk tetap relevan dan efektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon untuk presentasinya boleh dipercepat ya, karena saya juga ada kelas jam 10 nantinya. Ya teman-teman, mohon kerja samanya juga. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya adalah pengertian motivasi. Oke. Motivasi adalah alasan seseorang melakukan sesuatu. Armstrong 2014 mengemukakan bahwa orang-orang termotivasi ketika mereka berharap bahwa suatu tindakan akan mengarah pada pencapaian dan imbalan yang bernilai yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Next. Ada tipe-tipe dari motivasi itu sendiri. Yang pertama ada intrinsik motivasi. Intrinsik motivasi terjadi ketika seseorang merasa pekerjaannya penting, menarik, dan menantang. Desi and Ryan mengemukakan bahwa motivasi intrinsik didasarkan pada kebutuhan untuk menjadi kompeten dan menentukan nasibnya sendiri. Kemudian ada ekstrinsik motivasi. Ekstrinsik motivasi juga terjadi ketika seseorang biasanya melakukan sesuatu bukan karena mereka menikmati aktivitas itu sendiri, melainkan dilakukan kepada atau untuk orang lain dengan tujuan memotivasi mereka. Next. Adapun motivasi menurut para ahli, menurut UNO tahun 2012, motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri orang yang mempengaruhi arah dan ketekunan perilaku sukarela seseorang untuk melakukan pekerjaan. Kemudian ada menurut Wibowo pada tahun 2014, motivasi kerja adalah proses psikologis yang membangkitkan, mengarahkan, dan ketekunan dalam melakukan tindakan secara sukarela yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Kemudian ada menurut Pinder tahun 2013, motivasi kerja adalah seperangkat kekuatan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang mendorong untuk memulai berperilaku kerja sesuai dengan format, arah, intensitas, dan jangka waktu tertentu. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah gaji. Gaji menjadi salah satu faktor motivasi bagi seseorang karena gaji dianggap sesuatu pencapaian.
Kemudian ada apresiasi dan penghargaan. Apresiasi dibutuhkan sebagai sebuah sifat manusiawi karena apresiasi dan penghargaan menjadi tanda pemicu dari sebuah motivasi. Kemudian rekan kerja, lingkungan kerja, dan juga kesempatan berkembang. Next. Oke, mungkin untuk bab motivasi dan motivasi dan kompetensi dari kami kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahan kami. Terima kasih. Kayaknya tadi ada satu teman yang belum presentasi ya? Muhammad bukan? Iya Bu, Muhammad Fadli Ihsan. Dia udah di chat belum nggak dibalas. Oke. Yang mau bertanya boleh saya batasi satu orang saja ya. Jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup ya untuk presentasi dari kelompok 4 ya. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 4 dan juga teman-teman kelompok 1, 2, dan 3 untuk presentasinya hari ini. Semoga apa yang sudah teman-teman presentasikan bisa menjadi insight untuk bekal di masa depan kalian ya. Seperti itu. Oke, saya tutup perkuliahan kita di hari ini. Saya persilakan kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di persilakan. Oke, doa selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua atas kehadirannya di perkuliahan hari ini sampai sudah lewat dari jadwal perkuliahan. Saya mohon maaf ya. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.